Saya akan menjelaskan tentang transaksi. Oke, jadinya di transaksi ini kita akan menyimpan di dalam database, terutama untuk total belanja, total bayar, kembalian, dan transaksi ID. Dengan insert data transaksi, kita akan memasukkan ID transaksi, total harga, total bayar, dan kembalian. Jadinya insert data transaksi ini tersimpan di dalam database. Oke, kita lanjut ke programnya. Oke, di sini ada masukkan kode atau ID barang 1, 2, 3, 4, 5. Dan jumlahnya kita bisa menambah sesuai yang ingin kita beli berapa. Random saja. Oke, harga satuan itu harga dari item dan total itu harga satuan dikalikan jumlah. Di sini 30, 60, 75 dan total belanja itu penjumlahan dari total semua yang kita beli. Total yang kita beli semuanya ada 206.500 dan kita bayarkan lebih dari yang total belanja dan 300.000. Oke, jika kita tekan yes, maka itu akan tersimpan datanya ke database transaksi. Itu. Maka kita langsung melihat ke database-nya. Database transaksi. Oke, di sini yang tadi transaksi yang barusan kita lakukan itu di jam 20.52 di tanggal 26 bulan 4 tahun 2023. Kemudian di sini ada total harga yang tadi kita input sebesar 206.500 dan total bayar sebesar 300.000 dan kembalian sebesar 63.500. Nomor 2 itu yaitu untuk meningkatkan fitur dari post project ini. Jadi kita harus menyimpan total harga dari barang yang kita beli, total yang kita bayarin sama kembalian. Dan juga kita harus menyimpan waktu transaksi. Kemudian ada tabel lain yaitu detail transaksi. Kita di sini buat nyimpan daftar barang apa aja yang bakalan kita beli. Kita selain daftar barang apa aja yang dibeli, kita bakalan nyimpan kuantitas sama harga dari masing-masing barang. Nah, di sini kami telah membuat kelas detail transaksi dan transaksi. Pada detail transaksi ini, kami masukin nilai ke dalam variabel total belanja, total bayar, dan kembalian. Kemudian pada method insert data transaksi, ini query-nya insert into transaksi, ID transaksi, total harga, total bayar, dan kembalian. Kemudian kami masukin buat statement yang pertama itu ada transaction ID, total belanja, total bayar, dan kembalian. Kemudian query-nya di-execute. Kalau row yang dimasukin itu besar dari 0, kemudian successfully adding new transaction. Kemudian pada detail transaksi, cara kami dapetin datanya gimana? Jadi data pada setiap row ini kami masukin ke dalam sebuah array list. Kenapa integer? Karena daftar ID barang, kemudian ini juga jumlah barang dan daftar harga barang. Kemudian di sini ada method insert detail transaksi. Query-nya adalah insert into detail transaksi, ID item, kuantitas, dan harga. Kemudian prepare statement. Ini kenapa di loop? Ya karena yang mau dimasukin itu adalah sebuah array list. Jadi query ini bakalan di-execute satu per satu. Misalnya data pada row ini di-execute satu query, execute lagi. Jumlah data yang bakal di-execute itu ya sesuai dengan jumlah array list dari daftar ID barang yang bakalan dibeli. Nah, di dalam kelas PostFrame.java-nya,
Jadi kami implementasinya ada di mana sih? Implementasinya itu ada pada yang pertama. Yang pertama itu ada pada table change. Jadi pada listener ini dia bakalan observe. Nanti semuanya bakalan dimasukin ke dalam variabel ini. Jumlah barang, harga barang. Nanti bakalan diupdate setiap terjadi perubahan pada tabel. Kemudian eh, data juga bakalan juga dimasukin ketika kode text field action perform. Berarti ketika kita mengeklik ini kode 2. Nah, data juga bakalan dimasukin ke dalam sebuah array list. Nah, selain itu kami juga jadi kapan method dari insert detail transaksi atau insert data transaksi bakalan dipanggil, yaitu ketika pengguna menekan ini, misalnya dia beli pada text field jumlah bayar, action perform pada jumlah bayar, ini 16.000. Nah, ketika kita tekan yes, maka method buat masukin data ke dalam database tersebut bakalan dipanggil. Jadi sebelum itu semua, sebelum ditekan text field tadi, data itu baru diupdate secara lokal. Ketika terjadi perubahan tabel atau ketika kita menambahkan barang baru ke dalam tabelnya, maka semuanya itu bakal dimasukin ke dalam array list. Setelah dimasukin ke dalam array list, baru datanya dimasukin ke dalam database menggunakan query ini, kemudian kita loop ada item apa aja pada list tersebut. Ketika ini berhasil, kami juga nerapin table clear. Jadi satu kali login dari admin bisa melakukan berbagai transaksi. Setelah transaksi berhasil, maka jumlah belanja kembali ke nol dan data yang ada pada daftar harga barang, ID barang, dan jumlah barang itu kembali ke clear. Jadi begitu. Kita bisa langsung lihat di sini di post frame di source code yang form utamanya di listener dari table-nya, yang mana itu akan dijumlah. Bentar, kita coba dulu. Oke, connection established. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, dia sifatnya di sini di table listener karena kita bakalan bisa ngubah-ngubah yang ada di sini. Nah, kita pakai metode try and catch. Jadi di sini dia bakal lihat jumlahnya itu di parse ke integer, awalnya string. Terus dia bakal nge-catch number format exception, yang mana artinya dia bakalan nge-catch masukan yang tidak berupa angka. Jadi kalau misalnya dideteksi tidak angka, dia bakalan ngeluarin G option pane harusnya, tapi waktu di sini table behavior-nya agak aneh. Dia cuman memerahkan sel-nya. Itu kami buat juga di MD-nya beberapa minor bugs sama shortages table behavior. Salah satunya itu expected cell-nya yang kita harapkan itu keluar di option, ternyata dia hanya mengeluarkan tanda merah saja. Tapi harusnya dengan metode seperti ini dia sudah bisa mengeluarkan G option kalau dia ngedeteksi number format exception tadi. Terus value-nya bakalan tetap 1 sebagaimana di sini kan. Kan dia nggak berubah, value-nya tetap dianggap 1 supaya tidak error di sini. Selanjutnya di sini kita buat exception untuk kondisi yang kedua, pengguna enggak. Ini exception yang ketiga, kode barang yang dimasukkan pengguna tidak ada. Jadi kalau kode barangnya tidak ditemukan di antara list dari barang yang ada di SQL, jadi walaupun dia masukin yang aneh, harusnya kan kode barangnya itu kan
angka, tapi dia masukin huruf, dia tetap dianggap sebagai null. Jadi exception-nya lebih mudah karena kita cuman buat kondisi kalau misalnya barangnya terpenuhi dan ada kode barangnya, baru dia lanjut. Kalau misalnya dia nggak ada ataupun salah, itu langsung dianggap null gitu. Misalnya kita buat barangnya 10.000, kan kode 100.000 tuh nggak ada. Sama aja kalau kita buat F, jadi kode F itu nggak ada juga gitu. Kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5 itu ada gitu. Kondisi yang kedua itu ada di bagian dibayar. Nah, di sini kami ngebuat kondisi kalau misalnya dibayarnya itu kurang dari total belanja, dia bakal ngeluarin G-Option PIN. Bahwasannya eh, pembayarannya itu nggak cukup gitu, insufficient. Baru dibalikin, di set balik jadi kosong supaya nge-reset ininya. Misalnya kita lihat di sini 57.500, tapi kita bayarnya 50.000. Nah, the amount paid is insufficient to cover the total purchase cost. Pas di oke, dia bakalan nge-set jadi kosong lagi. Terus di sini ada kondisi, misalnya semuanya udah transaksinya successful, kami ngebuat kondisi pakai G-Option PIN yang oke option. Jadi dia bakal clear balik semua ininya. Tapi di sini ada masalah untuk table behavior-nya. Misalnya kita bayar 20.000, udah semua. Ini bakal terclear semua kecuali yang ininya. Jadi kita harus nge-clear-nya satu-satu, dipencet per row-nya. Itu kami juga ngebuat penjelasan mengenai Moneybug stable behavior-nya di sini. Untuk itu. Nggak tahu kenapa, padahal udah dibuat untuk kita matiin dulu table listener-nya. Kita hitung row sama column count-nya. Habis itu harusnya sih udah di set value satu per satu pakai 2 for loop di sini. Tapi entah kenapa nggak bisa langsung otomatis semuanya gitu. Terus di bagian dibayarnya juga itu kan masukin inputnya kita berupa float dengan ini ya. Terus kita parse. Terus kalau misalnya kita ngebuat hard di sini, dia langsung bakalan ngeluarin G-Option bahwasannya itu nggak termasuk ke angka gitu. Jadi inputannya harus angka. Ini salah satu error handling di kondisi nomor 1 untuk jumlah yang dibayar. Kami ngebuat frame untuk e-commerce dulu. Jadi desainnya sederhana seperti ini. Tapi bakalan ada icon punakawan. Seperti yang di sini. Jadi ini sebenarnya masih statik dan bisa dibuat disuruh ke database. Tapi yang buat status dulu. Dan untuk hashnya, password hasher. Nah, di sini pakai message digest, pakai MD5. Ini ya catch, trying catch misalnya. Tapi dia pakai library message digest. Itu juga bisa. Jadi dia bakal ubah message-nya. Di mana dia ngubah password menjadi message digest. Dan dia bermain di 5 terus oke. Dia namanya lagi usang ya. Di mana di grup ini pakai shy
secure hash algorithm yang terbaru. Walaupun ada yang lebih aman, tapi udah lumayan oke untuk project yang kecil seperti ini. Tapi kami memutuskan untuk pakai MD5 karena ini masih ngegin yang statis. Servernya equal to admin dengan 1. Yang dibandingin itu hashnya. Share hash sama admin hash. Terus kalau benar, dia bakalan masuk ke set post frame jadi visible. Di sini saya akan membahas tentang database. Pada bagian ini yang saya blok ini dia yaitu kelas-kelas yang dibutuhkan untuk mengkoneksi database dengan program Java yang kita buat. Kita di sini kami membuat database dengan nama PostDB dengan memiliki 4 tabel. Yang pertama barang, di mana barang memiliki header yaitu ID, nama produk, dan harga. Lalu buat tabel yang kedua, detail transaksi. Pada detail transaksi menggunakan array dengan tipe string, yang dimana dalam headernya ada ID transaksi, ID item, kuantitas, dan harganya. Dan yang ketiga ada transaksi atau wirayat transaksi. Pada bagian ini menggunakan array dengan kelas namanya transaksi. Pada headernya ada ID transaksi, total belanja, total bayar, dan kembalian. Sekian dan terima kasih.